Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Marc Marquez tak pernah bercanda di Sachsenring. Bagnaia tahu diri lebih duluan. Ketika MotoGP singgah di Sachsenring, Marc Marquez tak sekadar datang sebagai salah satu kontestan, ia datang sebagai penguasa mutlak. Dengan impresif 11 kemenangan di berbagai kelas, trek Jerman ini telah menjadi monumen dominasi, The Baby Alien, sejak era 125cc hingga MotoGP. Sekilas, balapan kali ini seolah sudah menuliskan naskahnya. Marquez menang, jawara kembali diperkuat. Namun pandangan itu justru yang dihindari oleh rival utama, Francesco Pecco Bagnaia. Juara dunia 2023-2024 ini menegaskan tak bermimpi melawan Raja Sachsenring secara frontal melainkan realistis, menyiapkan strategi matang untuk membendung laju Marquez. Marquez sendiri tidak pernah menganggap serius pertandingan ini sebagai ajang main. Saya akan berusaha maksimal, memahami kondisi trek, cuaca, dan situasi kejuaraan, katanya. Artinya, tak cukup hanya terbang di tikungan yang menguntungkan. Ia tetap menghitung risiko dan strategi, memastikan hasil maksimal tanpa kecolongan. Dominasi di Sachsenring ternyata kombinasi insting menyerang dan kesabaran terukur. Statistik membuktikan dominasi tersebut, 15 kemenangan dari 20 seri MotoGP 2025. Termasuk 6 kemenangan sprint beruntun, turut menyumbang momentum. Di sirkuit favoritnya, catatan ini semakin mengukuhkannya sebagai favorit utama. Bagnaia mengungkapkan kesadarannya akan kekuatan Marquez. Semua orang mengharapkan Mar untuk menghancurkan lawan, katanya jujur. Baginya, ini bukan pertaruhan ambisi melawan, tapi menghimpun kesiapan untuk memberi tekanan maksimum. Di Assen, performanya cukup solid, podium ketiga jadi bukti awal pemulihan. Namun Bagnaia menyadari masih kalah 126 poin dari Marquez, akibat kesalahan di Le Mans dan Silverstone di mana uji coba minim. Kini, fokusnya makin stabil di Sachsenring, wilayah yang sempat ia taklukkan musim lalu, sebagai modal dosis pengalaman dan kepercayaan. Salah satu kunci strategi Bagnaia, memperbaiki pendekatan data dan adaptasi teknis sejak awal. Ia menyadari bahwa gaya pencarian data sangat memengaruhi performa tim. Di Sachsenring, di mana grip cepat dan perubahan suhu trek krusial, kemampuan membaca data menjadi senjata utama. Di sisi lain, Marquez tampil seperti memasuki derby Melbourne walau favorit, ia harus menahan diri sekaligus menyerang ketika saatnya tepat. Itu artinya, ia tak akan sembrono, namun tetap agresif di titik strategis. Statistik Marquez bukan sekadar angka, ia membangun psikologis. 11 kemenangan di Sachsenring, ditambah 68 poin Marin di puncak klasemen atas adiknya Alex dan 126 atas Pecco, mencerminkan dominasi luar biasa. Namun tekanan juga datang bersamaan harapan tinggi dari tim, kru teknis, dan publik membuat Marin kesalahan kian tipis. Di sirkuit favorit saya tetap bisa salah, akui Marquez. Selain Bagnaia, rival lain seperti Jorge Martin juga siap tampil impresif. Musim lalu, Martin menang sprint race dan pole position menandakan potensinya di Sachsenring. Alex Marquez pun berharap bertahan di podium meski harus berkompetisi dengan cedera jari. Tim Gresini memasang proteksi ekstra dan pengawasan medis ketat agar ia tetap kompetitif. Jika Marquez kembali merebut gelar Sachsenring dengan Marin agresif, peluang gelar juara dunia ke-9 dan ke-7 di kelas MotoGP makin dekat. Namun bagi Bagnaia, keberhasilan bukan hanya soal menang, melainkan memulai gerakan perlawanan. Tekanan di Sachsenring bisa menjadi momentum perbaikan dan langkah konsisten di sisa musim. MotoGP Jerman 2025 bukan sekadar balapan biasa. Ini tentang superioritas Marquez yang menakutkan dan kesiapan Bagnaia yang mempertaruhkan akal, data, dan mental. Dengan sirkuit yang berat memfavoritkan rider kaki kiri seperti Marquez, serta armada Ducati yang sama, duel ini akan tertata di lap demi lap, siapa yang bisa bertahan, dan siapa yang bakal menyerah bahkan sebelum tikungan terakhir. Publik Sachsenring bersorak penuh harapan. Tetapi sirkuit penuh tikungan ke kiri ini punya sejarah panjang soal titik balik baik untuk Marquez maupun bagi pembalap yang berani menatapnya dengan cara berbeda. Akankah King of Ring mempertahankan tahta? Atau Bagnaia dan pengikut Ducati lainnya akan menorehkan babak baru dalam sejarah Sachsenring? Sementara itu, akibat sikap netral Ducati, Bagnaia buntung, Marc Marquez untung. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez,
mungkin sedang tersenyum lebar jelang menatap seri balap ke-11 MotoGP Jerman 2025. Marc Marquez menghadapi balapan di sirkuit favoritnya yang punya lebih banyak tikungan ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Pembalap asal Cervera itu seakan sudah menargetkan kemenangan selanjutnya dalam balapan di Sachsenring, Saksoni, Jerman pada 11 hingga 13 Juli 2025. Marquez dan Sachsenring sempat tak terpisahkan. Tak tanggung-tanggung 11 kemenangan beruntun dicetak Marquez di IP Jerman dari 2010 di kelas 125cc, 2011 hingga 2012 di kelas Moto2, lalu 2013 hingga 2019 dan 2021 di MotoGP. Adapun pada musim 2020 MotoGP Jerman tak digelar karena COVID-19. Kemenangan terakhir Marquez makin impresif karena diraih dengan fisik yang tak sempurna akibat cedera lengan kanan yang memerlukan 3 kali operasi. Satu-satunya noda adalah posisi ke-11 dalam sprint MotoGP Jerman 2023 yang diraih saat si alien kehilangan semangatnya di Honda hingga memilih mundur jelang balapan utamanya. Adapun tahun lalu, bermodalkan Ducati lama, rider berusia 32 tahun itu mampu finish kedua dalam balapan utama setelah start dari posisi ke-13. Posisi start buruk itu turut dipengaruhi manuver sembrono rivalnya yang memotong jalurnya pada detik-detik terakhir kualifikasi. Maka dari itu, Marquez menjadi favorit pertama untuk bisa menyapu bersih balapan seri MotoGP Jerman 2025. Apalagi Marquez telah menunjukkan kekuatan di lintasan yang bukan sirkuit favoritnya pada 2 balapan terakhir di Mugello, Italia dan Assen, Belanda. Penampilan impresif musim ini rider asal Spanyol itu dibahas oleh Stefan Bradl, mantan pembalap dan biang kerok kegagalannya di kualifikasi musim lalu. Marc dalam kondisi prima, kata Stefan Bradl dalam analisisnya kepada Speedweek, dilansir bolasport.com. Dia telah menunjukkan di masa lalu bahwa dia tahu apa yang harus dia lakukan di Sachsenring. Memang dia belum memanfaatkan trek favoritnya tahun ini seperti yang lain. Marquez malah nyungsep di trek anti-clockwise lainnya yaitu Kota, venue balapan MotoGP Americas pada April lalu. Setelah dikdaya dengan pole position dan kemenangan sprint, Marquez terjatuh sendiri ketika sudah meninggalkan lawan-lawannya. Kebalikannya, di sirkuit-sirkuit yang seharusnya tidak disukainya, Marquez malah menang, pertanda akan dominasi yang sulit dihentikan. Mugello dan Assen bukanlah trek favoritnya, tetapi dia menang di sana. Pada akhirnya, situasinya cukup santai baginya, meskipun dia tidak menang tetapi finish di posisi kedua atau ketiga, ujarnya. Bradl juga membicarakan persaingan berat sebelah di dalam garasi Ducati antara Marquez dan Francesco Bagnaia. Aura sebagai pembalap tersukses Ducati langsung lenyap dari Bagnaia sejak terus-menerus diasapi Marquez pelasang adik, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing. Padahal, jelang kejuaraan dimulai, Marquez dan Bagnaia diprediksi akan bergantian memenangi balapan. Bradl sudah mengetahui bahwa hanya ada satu pembalap yang memegang kendali dalam tim impian itu. Jelas salah satu dari keduanya akan kehilangan pijakan, ucap Bradl menjelaskan. Sebagai pembalap tuan rumah, Bagnaia berada dalam bahaya, ia tahu apa yang akan terjadi. Marc telah tampil luar biasa dengan IP23 pada tahun sebelumnya. Jelas bahwa dengan dukungan pabrikan, hanya akan ada satu pembalap yang memegang kendali. Saya sudah mengira Marc akan menang. Keuntungan yang dimiliki Bagnaia sudah lama hilang. Memiliki 2 pembalap andalan dalam satu tim tidaklah mudah. Satu pembalap harus menang, ini soal menang atau kalah, ujarnya. Dalam olahraga balap motor, hampir mustahil memiliki 2 pembalap di level ini, tutur juara dunia 1 kali itu. Bradl menambahkan sikap netral Ducati dengan membebaskan kedua pembalapnya bertarung justru merupakan sesuatu yang disukai oleh Marquez. Marquez punya reputasi penghancur rekan setim. 2 legenda MotoGP, Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo, pun pensiun lebih cepat saat menjadi tandemnya. Ducati membiarkan para pembalap bertarung habis-habisan. Marquez menyukai persaingan seperti ini, kompetisi seperti ini, kata Bradl. Pecco telah kehilangan gelar juara dunia dari Jorge Martin. Maka memasukkan kandidat seperti itu, Marquez, ke tim pabrikan mungkin terlalu berat baginya, ujar Stefan Bradl.